Ini adalah part kedua. Kalau belum nonton part pertama, jangan nonton yang ini dulu. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. NMAX tersebut kami lihat perbandingan besarnya dengan skuter kami. Apabila menurut Anda NMAX itu besar, Anda perlu tahu bahwa di atas langit ada langit. Itu diambil dari salah satu komentar di posting Instagram kami yang ini. Buat yang belum follow Instagram kami, mohon segera di follow. Kami ingin membahas sedikit tentang skuter. Kenapa skuter diciptakan? Kenapa manusia tidak puas dengan sepeda motor, yaitu sepeda yang dikasih motor? Definisi dari skuter adalah kendaraan roda 2 yang memiliki tempat kaki rider suatu platform khusus atau tempat kaki yang tergabung. Zaman sekarang ada juga yang 3 roda, 2 roda di depan dan 1 roda di belakang. Namun fungsi 2 roda di depan itu sama dengan 1 roda. Namun punya grip yang lebih dan bisa jadi seimbang tanpa nurunin kaki apabila berhenti atau jalan pelan. Skuter pertama yang dibuat di dunia ini adalah Hildebrand and Wolfmuller tahun 1894 yang sebelumnya pakai mesin uap macam kereta api, tapi berubah menjadi mesin internal combustion biasa yang tidak memakai transmisi dan crankshaftnya langsung menempel ke roda. Kemudian tahun 1908 orang Prancis juga bikin. Ini skuter kenapa pakai armrest? Tapi sebenarnya skuter-skuter yang Anda lihat tadi merupakan zaman prasejarah skuter, macam manusia prasejarah. Karena skuter generasi pertama yang at least disebut skuter adalah ini, suatu otopet yang namanya Autoped. Dari kota New York, Amerika di tahun 1915. Di Jerman juga membuat dengan license dia juga yang namanya Krupp. Awal-awal tidak pakai saddle, tapi akhirnya pakai juga karena pegel berdiri. Dan ini front wheel drive. Seperti apa naik motor front wheel drive? Setelah Perang Dunia Pertama, akhirnya desain skuter berkembang yang namanya Scutamotor. Mungkin cikal bakal kata skuter yang bikin namanya ABC Motorcycles dari Inggris. Saat itu dikenal populer, praktis, dan hemat. Namun tidak bertahan lama popularitinya karena persaingan, dan ini adalah suatu motor yang tidak stabil dan juga sasisnya fleksibel. Aneh jadinya, yang akhirnya mati sendiri desain ini di pertengahan tahun 1920-an. Kemudian tahun 1936 mulai lagi wabah skuter, jadi skuter generasi kedua. Banyak sekali merek-merek yang memproduksi, merek-merek yang tidak dikenal saat ini, dengan desain yang unik. Di tahun 1938 ada skuter merek Salisbury, ini kayak coklat, membuat skuter bentuknya seperti ini yang memakai CVT. Iya, CVT, Continuous Variable Transmission.
Pertama pada skuter itu di tahun 1938. Buat Anda yang pakai mobil atau motor yang CVT, jangan bangga karena itu bukan teknologi baru. Sebelum kami lanjutkan, mohon hentikan sementara video ini dan tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Motomobi apabila belum. Dan bahagiakanlah kami dengan men-share video ini ke semua sosial media Anda. Setelah Perang Dunia Kedua, mereka menyebut dengan skuter generasi ketiga seperti ini yang engineering desainnya berkiblat pada Piaggio Vespa. Mesin yang tadinya di bawah berpindah ke belakang, menempel dengan roda belakang. Salah satunya yang sulit dipercaya membuat juga adalah Harley Davidson. Mereka membuat Harley Davidson Topper, skuter Harley, 2 tak pula. Cara ngidupinnya seperti ngidupin mesin potong rumput, pakai tangan. Ada lagi pesaing berat Vespa di Italia yaitu Lambretta. Yang ini tipe J125 tahun 1966, 125 cc, 3 speed saja. Punyanya Om Bule. Karena banyaknya produsen-produsen skuter pada saat itu, sampai berevolusi menjadi berbagai desain. Evolusi yang paling terkenal di Indonesia adalah Underbone. Skuter Underbone pertama kali dibuat bukanlah di Jepang, tapi di Eropa. Di awal tahun 1950-an, buatan NSU yang namanya NSU Quickly, ini seperti minuman, masih memakai pedal goesan. Dan Henkel Perle itu juga membuat. Setelah itu baru Jepang nyusul. Pabrik yang membuat pertama kali adalah Honda dengan Honda Super Cup yang merupakan kendaraan dengan produksi terbanyak sedunia sampai sekarang. Di Indonesia dikenal dengan Honda Bebek. Karena terkenalnya Honda Bebek ini di seluruh pelosok Indonesia, sampai-sampai kata Honda dipakai untuk sebutan sepeda motor. Ini Honda Yamaha, yang ini Honda Vespa. Ada juga yang berevolusi seperti ini, pakai atap biar tidak kehujanan dan tidak kena terik matahari. Yang ini BMW C1 yang memiliki bentuk jelek dan harus pakai seatbelt. Kalau nggak mesinnya nggak mau hidup. Evolusi yang kita bahas pada saat ini adalah evolusi yang mengarah ke pembesaran atau pembengkakan karena kebutuhan manusia mungkin semakin gemuk, yaitu maxi scooter. Ini macam bike dengan superbike, skuter dengan maxi scooter. Maxi scooter pertama kali di dunia dibuat oleh lagi-lagi Honda dengan Honda CN650 dengan berbagai tipe. Dan mulutnya seperti Suneo. Yang ini namanya Voltus. Maksud kami Vultus. Dan ini tidak terlalu punya jati diri. Apakah dia skuter atau motor biasa? Kami tidak mereview motor itu karena akan direview sama Autonet Max. Akhirnya kami pun mencoba NMAX ini. Kami tidak mereview NMAX karena yang punya motor ini yaitu Autonet Max sudah ada reviewnya. Dan gara-gara skuter BMW ini jadi malas review NMAX. Tapi tetap kami coba. Duduknya lumayan bisa selonjoran tapi kakinya nekuk. Larinya serasa pelan sekali. Mungkin karena habis naik yang 650 cc. Yang kami kagum pada NMAX ini adalah handlingnya. Bukan handling pada saat kecepatan tinggi, tapi handling menerobos kemacetan Jakarta. Gesit dan tidak lebar, jadi bisa nyelip-nyelip. NMAX ini kata Ridwan Hanif mau dijual. Silahkan kontak langsung ke dia kalau tertarik beli NMAX yang tidak terlalu mulus, tapi milik artis YouTube. Perbandingan harga kedua skuter ini adalah 1:20. Jadi nilai BMW C650 GT bisa beli 20 NMAX. Bisa untuk jadi armada Gojek. Overall, BMW C650 GT adalah pilihan yang tepat untuk Anda yang jarang agresif di jalan,
dan kaya. Senang jalan santai sambil lihat pemandangan kanan kiri dan tidak mempunyai sifat arogan. Skuter ini cocok untuk pemakaian sehari-hari, tapi belinya harus jual rumah. Rasanya skuter BMW ini cocok kalau elektrik. Dan ternyata ada BMW C Evolution, merupakan skuter elektrik BMW. Mudah-mudahan yang elektrik ini dimasukkan juga oleh BMW Motorrad, karena kami ingin sekali coba. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tidak dibayar oleh apapun yang terlihat di video ini, kecuali dari Google melalui iklan standar dari YouTube. Mohon share video ini ke semua sosial media Anda, sehingga kami semakin bahagia. Iya, makasih Pak. Terima kasih telah menonton.